Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan video pembelajaran yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Iman Setiono dari SMK Negeri 1 Wanarja. Oke, untuk video pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang sistem suspensi. Salam sejahtera untuk anak-anakku sekalian. Semoga kita semua dalam lindungan Allah dan selalu diberi sehat, aman, selamat, lancar, dan barokah. Oke, untuk menyingkat waktu, kita mulai sistem suspensi. Ada di sini suspensi independen ya. Jadi nanti sistem suspensi dibagi dua, ada suspensi jenis rigid atau kaku. Yang kedua, sistem suspensi jenis independen. Ini contoh dari sistem suspensi jenis independen. Kegunaan sistem ini adalah memberikan kelancaran berkendara dengan memberikan bantalan rod shock dan getaran dan mencegah berpindah ke bodi dan frame. Jadi pada dasarnya sistem suspensi ini berfungsi untuk menambah kenyamanan. Ya, kenyamanan siapa? Pengendara dan penumpang pada saat dia menggunakan kendaraan atau APV ya, atau kendaraan ringan. Nah, ini contoh dari sistem suspensi, bisa kita lihat di dalam animasinya. Kita tunggu sebentar. Nah, ini ya, ini contoh sistem suspensi, tapi suspensi independen. Suspensi independen antara roda depan atau roda belakang sama, yang sebelah kiri dan sebelah kanan itu tidak satu poros. Jadi dia akan bergerak bebas ya. Jadi di sini ada penyambungnya, namanya biasanya cross joint atau couple. Nah, ini contohnya seperti ini. Jadi kalau roda kiri dan roda kanan bergerak naik turun, frame atau rangka mobil ini tidak ikut bergerak. Nah, sehingga pengendara dan penumpangnya terasa nyaman karena tidak terguncang-guncang. Kemudian juga di sini ada pegasnya, ada shockbreaker-nya. Nah, shockbreaker ini fungsinya untuk meredam kejutan atau meredam goncangan. Goncangan siapa? Goncangan dari roda, baik roda kanan dan roda kiri, atau roda depan dan roda belakang. Ini salah satu contoh dari sistem suspensi, sehingga kendaraan itu semakin enak atau semakin nyaman pada waktu dikendarai. Nah, ini contoh dari shockbreaker atau kerja dari shockbreaker. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Oke, kita lanjutkan. Getaran dan kualitas mengendarai. Dalam subjek getaran dan kualitas mengendarai mobil terdapat istilah sprung weight atau berat mobil yang ditumpu oleh pegas suspensi. Kemudian Ursprung weight, berat aksel dan bagian-bagian lain yang terletak di antara roda-roda dan pegas. Ya, jadi ini rangka ke bawah. Kalau Ursprung itu beratnya seberapa? Kalau Sprung weight, berat yang ditumpu oleh pegas suspensi. Ya, jadi bodi mobil ke atas gitu ya. Catatan, semakin besar Sprung weight, semakin baik kualitas mengendarainya. Oke, lanjut. Getaran-getaran pada otomobil atau pada kendaraan ringan. Ini contohnya pitching, ada rolling, ada bouncing. Pitching itu apa? Pitching adalah getaran yang mengakibatkan ujung depan dan belakang mobil bergerak di sekitar titik berat dari kendaraan mobil. Nah, ini misalkan titik beratnya di tengah, ya, jadi bergeraknya ke atas dan ke bawah ya. Bergoncangnya seperti itu. Kemudian rolling, gerakan mengayun ke samping. Ya, gerakan mengayun ke samping. Jadi seperti mau terbalik mobilnya. Kemudian bouncing, gerakan ke atas dan ke bawah. Ya, gerakan ke atas dan ke bawah. Contohnya pada waktu Anda mengendarai sebuah mobil, kemudian jalannya itu berbatu-batu. Itu ada gerakan ke atas dan ke bawah. Itu namanya bouncing.
karena kondisi jalan yang berbatu-batu atau terjal. Kita teruskan. Spring atau pegas, ini nanti ada pegas daun, ada pegas coil, ada pegas torsi ya. Kita lanjut dari pegas daun, ini namanya pegas daun. Karena ada spring eye ya, ujung yang depan ada ini main left ya, atau daunnya, ada spring left ya, atau spring bagian bawah, kemudian ada center board, itu baut yang di tengah, kemudian ada cambernya, kemudian ada spring clip. Spring clip itu fungsinya untuk mengikat ya pegas daun biar menyatu. Jadi pegas daun itu tersusun dari beberapa pegas daun yang tipis, kemudian disusun menjadi satu yang kelihatan tebal seperti ini. Fungsi untuk menghubungkan frame dengan axle dan juga sebagai pantalan penyerap guncangan yang ditimbulkan oleh permukaan jalan. Konstanta pegas. Sifat bahan berubah bentuk apabila mendapat beban dan kembali ke bentuk semula bila beban dilepas. Peristiwa tersebut disebut elastisitas. Besarnya defleksi sebanding dengan gaya yang bekerja. Perbandingan antara gaya yang bekerja dengan defleksi disebut konstanta pegas. Oke, kita lanjutkan. Kemudian pegas coil ya, atau coil spring. Batang baja panjang yang digulung dibandingkan dengan lip spring, coil spring lebih panjang sehingga mempunyai ketahanan yang lebih baik terhadap kejutan. Tidak terdapat gesekan bila terjadi defleksi sehingga dapat memberikan kenyamanan yang lebih baik. Coil spring tidak memiliki sifat menyerap kejutan yang cukup dan tidak dapat menjamin poros dengan sendirinya. Konstanta pegas apabila gaya yang bekerja sama dengan B, besarnya defleksi sama dengan A, tinggi pegas sama dengan L, maka konstanta pegas sama dengan B per A. Kita lanjutkan. Helper spring. Nah, ini contohnya helper spring. Jadi pegasnya ya, ada satu lagi di atas, ini biasanya truk-truk yang muatannya berat. Ya, fungsinya untuk menambah kekuatan pegas itu sendiri ya. Ada helper spring, ada main spring, ada rail axle, ada board atau bautnya. Helper spring adalah pegas tambahan yang dipasangkan di atas pegas utama pada truk dan kendaraan angkutan berat. Helper spring bekerja bersama-sama dengan pegas utama apabila kendaraan mendapat beban di atas jumlah spesifikasi. Nah, itu contohnya. Hollow spring. Nah, ini namanya hollow spring. Biasanya pegasnya ini terbuat dari karet, fungsinya untuk menahan kejutan antara pegas daun dengan bodinya. Hollow spring adalah potongan karet yang berlubang di tengah dan dibaut pada bagian atas axle, control arm, atau pada bagian frame yang terletak di atas. Saat lubang tertutup dan udara terperangkap pada lubang tersebut, berfungsi sebagai pegas. Hollow spring umumnya digunakan sebagai pegas tambahan untuk melindungi frame dari benturan pegas. Jelas ya, sehingga ini rangkanya bisa aman jika ada benturan-benturan pegas yang keras. Kemudian ada air suspension. Nah, ini air suspension atau suspensi udara. Belok yang berisi udara dipasangkan pada tempat di mana biasanya ditempatkan pegas daun atau pegas kulir. Nah, ini namanya bellow. Untuk menjamin berat kendaraan, aksi penyerapan dihasilkan oleh elastisitas udara kompresi di dalam bellow dan ruang udara tambahan. Kekerasan pegas dapat diubah-ubah atau dapat berubah-ubah sesuai dengan beban kendaraan. Nah, ini seperti ini contohnya. Ini dari tangki ya, tangki udara. Ini udara yang keluar kalau tekanannya terlalu besar, udara mensuplai bellow ya. Kemudian ada axle-nya. Ini ada ruang udara ya, ruang udara yang bertekanan.
Untuk cara kerjanya nanti kita khusus aja untuk membahas ini. Untuk air suspension. Kita lanjut aja. Jenis-jenis suspensi. Ada suspensi model rigid dengan pegas daun. Nah, ini contohnya ya. Bekas suspensi rigid itu artinya suspensi kaku. Itu artinya poros roda belakang ini antara yang kanan dengan kiri ini menyatu atau menjadi satu. Walaupun ada penyambungnya ya di sini. Terutama di sini ada gardan atau ada diferensial. Tapi pada intinya kalau roda kanan dengan roda kiri ini ya poros rodanya itu tidak terpisah atau berputarnya menyatu atau bersatu, sehingga kalau roda kanannya bergerak ke atas, roda kiri akan tertekan ke bawah. Begitu juga sebaliknya. Nah, ini yang menyebabkan getaran jalan atau getaran roda atau goncangan yang ada di roda bisa terasa pada bodi kendaraan, sehingga penumpangnya terasa tidak nyaman. Kemudian ini adalah shockbreaker. Ya, ini yang sistem suspensi dengan pegas daun jenis rigid atau jenis kaku. Pada suspensi mode rigid, roda-roda terpasang pada satu poros dan dipasangkan ke bodi melalui pegas. Keuntungan, konstruksi sederhana dan kuat, perubahan thread atau camber yang disebabkan oleh gerakan aksel kecil. Nah, ini banyak digunakan pada contohnya Avanza, Xenia, tapi bagian roda belakang ya, termasuk kijang, kol dan sebagainya. Truk, bis juga menggunakan seperti ini untuk roda belakangnya. Kita lanjutkan. Kemudian kerugian, kualitas mengendari serta stabilitas kemudi kurang, kecenderungan terjadi gerakan horizontal. Ya, itu maksudnya goncangannya besar yang terasa pada penumpangnya. Lanjut. Suspensi model rigid dengan pegas ulir. Nah, ini contohnya seperti ini ya. Ini pegasnya pegas ulir atau pegas coil. Suspensinya masih rigid, hampir sama seperti tadi. Kita lanjut aja ya. Suspensi model independen, nah, seperti yang tadi pertama Pak Iman terangkan itu. Pada suspensi model independen, roda kiri dan kanan tidak dipasangkan pada satu poros, melainkan pada masing-masing aksel. Aksel itu sambungan ya, sehingga bekerja sendiri-sendiri dalam menyerap goncangan atau disebut knee action. Keuntungan, kualitas mengendari lebih baik, memiliki kemampuan singgung jalan yang lebih baik. Kerugiannya, konstruksinya menjadi rumit. Kelebihannya apa? Lebih nyaman ya, kenyamanan kendaraannya lebih tinggi. Macam-macam suspensi independen. Nah, ini contohnya. Ini yang jenis wishbone tipe using coil spring. Jenis wishbone tapi menggunakan pegas coil seperti ini. Ini upper armnya ya. Ini lower armnya. Upper arm, lower arm. Kemudian ini as rodanya. Ada pegas coilnya. Kemudian yang jenis wishbone tipe using torsion bar spring. Ini seperti ini. Ya, ini ada upper arm, lower arm, tapi menggunakan suspensi dengan pegas torsi ya. Nah, ini pegas torsinya tidak kelihatan di sini. Kemudian ada tipe jenis McPherson tipe. Nah, ini contohnya yang pada roda depan kijang, Xenia, Avanza itu menggunakan McPherson tipe. Jenis suspensi bebas. Ya, ada lower, ada uppernya nanti di sini, nggak digambar di sini ya. Nah, modelnya seperti ini. Ini banyak sekali digunakan yang jenis McPherson. Kemudian tipe swing tipe seperti ini modelnya, ada pegas coilnya. Ya. Kita lanjutkan. Model wishbone dengan pegas coil. Konstruksinya upper arm, lower arm knuckle membentuk segi 4 dengan coil spring dan shock di tengahnya. Nah, ini contohnya seperti ini ya. Ini jenis wishbone dengan pegas coil. Ini ada upper arm, ada lower armnya. Ya, ini ada ball joint di sini.
Ada coil spring, ya, ada shock breaker-nya, ini ada frame atau rangkanya. Paham ya? Ini spindle-nya atau as roda. Ini ball joint bagian bawah. Ini yang jenis tipe wishbone dengan bekas coil. Nah, ini contohnya seperti ini, ya. Ada paralleling tipe seperti ini bentuknya, ada disparity link tipe. Nah, bentuknya seperti ini. Oke ya, kita lanjut. Torsion spring. Nah, contohnya seperti ini torsion spring. Nah, ini bekas torsinya, ini contohnya. Bila sebuah batang baja ujung yang satu diikat dengan kuat pada batang yang diam, ujung lainnya diikat pada arm. Maka apabila arm bergerak turun naik, maka batang baja ini akan cenderung menahan gerakan tadi. Dengan demikian timbul efek penyerapan seperti bekas daun atau lap spring atau bekas bulir coil. Ini contohnya yang seperti ini pada mobil Panther ini, ya. Ini menggunakan bekas torsion untuk yang roda depan. Nah, ini ya. Ini armnya. Ini bekas torsinya. Ini ada stabilizernya. Jelas ya? Nah, ini lower arm. Ini upper armnya. Ini lower armnya. Ini stabilizernya. Ini bekas torsinya. Ini ada di suspensi depan mobil Panther. Kita lanjutkan MacPherson suspension. Nah, ini contoh yang tadi Pak Iman terangkan. Ini yang banyak di roda depan, ada mobil Kijang, mobil Cole ya, Suzuki Carry, Avanza Seni. Ini menggunakan nih suspensi independen tipe MacPherson ya, dengan bekas coil. Suspensi model MacPherson tidak memiliki upper arm sehingga konstruksinya sederhana dan tidak diperlukan penyetelan front wheel alignment kecuali to in atau to out. Oke ya, ini bentuknya seperti ini. Ini ada shock breaker-nya di tengah, bekas coil. Ini ada upper arm, lower armnya nggak ada, ya. Maaf, upper armnya nggak ada, yang ada lower arm. Nah, ini dipasang di mana? Langsung dipasang pada rangka mobil yang terhubung dengan bodi kendaraan. Kemudian shock absorber. Fungsi shock absorber biasanya orang umum itu mengatakannya shock breaker gitu ya. Ini fungsinya untuk meredam kejutan. Kejutan dari siapa? Dari bekas. Jadi antara bodi ya kendaraan dengan roda atau dengan rangkanya roda itu, dengan upper dan lowernya roda itu ada yang namanya begas ya, begas suspension. Itu kalau roda mendapat goncangan maka akan timbul getaran. Nah, getarannya ini tinggi atau besar, semakin banyak goncangannya getarannya semakin besar. Untuk meredam getaran ini diperlukan adalah shock absorber ya, bisa teredam kejutannya sehingga menjadi tidak tinggi ya getarannya atau menjadi lembut. Fungsi begas adalah untuk mencegah tumbukan yang diterima oleh roda diteruskan ke bodi kendaraan, tapi tanpa adanya peredam kejut jalannya kendaraan menjadi buruk. Shock absorber berfungsi untuk menyerap kelebihan elastisitas begas yang cenderung berayun-ayun. Nah, gitu ya. Oke. Cirinya kendaraan kalau misalkan shock breaker-nya rusak gimana ya? Pada waktu kendaraan itu mendapat lubang atau mendapat jenggulan itu akan terjadi bunyi benturan antara rangka dengan bodi kendaraan. Bunyi jeduk, jeduk, jeduk. Nah, itu artinya shock breaker-nya mati. Tapi kalau shock breaker-nya masih bagus, tidak akan terjadi bunyi jedak-jeduk itu. Nah, itu cirinya seperti itu. Kita lanjutkan. Kerja dari shock breaker. Nah, ini bagaimana kerjanya? Kita bisa lihat di sini di dalam animasinya. Nah,
Nah, ini shock breaker-nya ya. Shock breaker di antara suspension, bekas suspension dengan rangka, ya, rangka kendaraan. Jadi kalau ada kejutan dari roda, maka akan diredam kejutannya itu atau goncangannya oleh shock breaker. Nah, seperti ini ya. Caranya begitu. Nah, ini kan. Ini kalau nggak ada shock breaker-nya, maka goncangannya akan keras. Nah, berhubung ini ada shock breaker, maka goncangannya menjadi lemah atau lembut. Nah, ini bentuk dari shock breaker jenis double action, karena ada dua katup, ya. Jadi kalau dia tertekan berat, tertarik juga berat, ya. Kompresi berat, expansion juga berat. Di sini ada dua katup. Gitu ya, jelas ya. Ini dia sudah kelihatan di sini. Jadi ini fungsi dari shock breaker, menahan goncangan-goncangan atau kejutan-kejutan, atau meredam goncangan atau meredam kejutan, sehingga kendaraan nyaman dikendarai. Kita lanjutkan. Nah, ini macam-macam dari shock breaker ya, atau shock absorber. Ada yang single action, ada yang double action. Bisa kita lihat di sini. Jenis aksi langsung atau direct action tipe. Pada peredam kejut mengerut, piston di dalam silinder meluncur dan mendorong minyak yang ada di bawah piston. Minyak akan berpindah ke atas melalui orifice. Dengan adanya tahanan pada orifice, maka elastisitas pegas tertahan. Demikian juga sebaliknya. Ini contoh. Ini yang single action. Kalau yang single action berarti katupnya satu. Ini katup. Ya, ini katup. Ini orifice-nya. Orifice itu lubang yang sangat kecil yang ada di dalam pistonnya ini. Nah, ini pistonnya. Nah, ini contohnya pada waktu dia expand, ya, expand. Ekspansi itu berarti dia tertarik. Ekspansi. Pada waktu dia tertarik, maka katup ini menutup, ya, katupnya menutup. Ini katupnya yang membuka satu arah aja. Pada waktu expand atau tertarik dia menutup, pada waktu tertekan atau kompresi nanti dia membuka katupnya. Nah, pada waktu expand katupnya menutup, maka oli yang ada di dalam tabung shock breaker ini akan berpindah dari atas ke bawah. Karena lubangnya kecil, seolah-olah ya gerakan dari push rod ini, ya, atau push rodnya ini atau tuasnya ini tertahan sehingga tidak bisa bergerak cepat atau tertahan. Jadi gerakannya tertahan, seperti ada penahannya. Ini contohnya seperti itu. Nah, pada waktu shock breaker-nya tertekan atau langkah kompresi, maka katupnya ini akan terbuka karena tertekan oleh oli, terbuka sehingga oli yang berpindah dari tabung yang bawah piston ini, tabung yang ada di bawah piston ini, oli yang ada di dalam tabung di bawah piston ini akan bergerak satu melalui orifice, ya satunya melalui katup. Nah, karena lubangnya ini dua, maka pada waktu dia tertekan, maka tahanannya menjadi lebih kecil dibandingkan pada waktu dia tertarik. Paham ya? Ini yang jenis single action. Sekarang yang jenis double action. Nah, ini ada katupnya semuanya nih. Ini katup, ini juga katup, ya. Ini juga katup. Nah, pada waktu ekspansi atau tertarik, maka katup yang sebelah sini terbuka, katup yang sebelah kanan tertutup. Oli hanya mengalir dari tabung atas ini, ya. Oli yang ada di atas piston ini akan mengalir ke bawah piston melalui katup yang sebelah kiri ini. Nah, karena katupnya ini kecil lubangnya, maka gerakan pusronnya akan tertahan, atau gerakan shock breaker-nya akan tertahan. Seperti ada yang gondeli, ya, kalau bahasa ada yang gondeli, ada yang menahan supaya gerakannya tidak cepat, ya, atau berat pada waktu Anda menarik terasa berat.
Kemudian pada waktu dia tertekan seperti ini, atau langkah kompresi, pistonnya tertekan ke bawah sana oleh push rod, maka katup yang sebelah kiri tertutup, katup yang sebelah kanan terbuka. Sehingga oli yang ada di bawah piston ini akan mengalir ke atas piston. Nah, karena lubangnya kecil, maka gerakan push rod ini juga seperti tertahan, ada yang menahannya atau terasa berat. Nah, itu artinya pada waktu kondisi kerja seperti ini, pada waktu tertarik terasa berat, shock breaker-nya, pada waktu tertekan juga terasa berat. Itu artinya sistem ini menggunakan double action. Kalau yang menggunakan single action, pada waktu tertarik terasa berat, pada waktu tertekan terasa agak ringan. Ya berat tapi agak ringan dibandingkan jenis yang double action. Jadi yang double action pada waktu tertarik terasa berat, pada waktu tertekan juga terasa berat. Itu namanya double action. Oke, paham ya? Kita lanjutkan lagi. Nah, ini cara kerja shock breaker ya seperti ini, sama seperti Pak Iman tadi terangkan. Kita lanjutkan. Kemudian ada yang jenis shock breaker dual carbon. Nah, artinya apa dual carbon ini? Shock breaker jenis ini berisi gas tekanan tinggi yang memiliki sifat peredam yang sangat stabil. Keuntungan jenis double carbon, radiasi panasnya lebih baik karena tabungnya single. Tidak terjadi kejutan hidrolis saat terjadi perubahan gerakan. Tidak terjadi suara mendesis apabila minyak mengalir melalui katup atau orifis. Ya. Jadi ada pistonnya ada dua. Satu piston yang terhubung dengan push rod, kemudian ada piston yang free atau mengambang. Kemudian di bawahnya ada gas nitrogen. Nah, gas nitrogen ini yang ikut menahan gerakan dari piston yang atas ini. Ya. Jadi waktu dia terdorong ke bawah, maka oli ini sebagian kan juga ada yang naik ya, naik atas ke tabung, ke piston bagian atas. Kemudian juga ada yang bergerak turun, olinya ini bergerak turun mendorong piston yang bebas ini. Ya, ini bisa bergerak turun naik. Piston yang bebas ini akan mendorong gas. Nah, gas ini akan menahan gerakan piston. Itu artinya gerak push rod yang bergerak turun ke bawah, ya, pada waktu dia tertekan, itu juga ditahan satu oleh gerakan oli yang mengalir ke piston bagian atas melalui orifis atau katup. Juga dia ditahan oleh gas nitrogen. Paham ya? Nah, seperti itu. Pada waktu tertarik gimana? Pada waktu tertarik, ya, gerakan piston ini juga akan tertahan oleh aliran oli yang bergerak dari piston bagian atas ke piston bagian bawah, yang melalui lubang orifis atau katupnya. Karena lubangnya kecil, maka dia akan tertahan. Bersamaan dengan itu, ya, nitrogen itu juga akan mengembang karena dia punya tekanan, ikut mendorong piston yang bebas ini. Nah, sehingga piston yang bebas ini terdorong, sehingga ruangan di dalam tabung yang ini atau ruangan antara piston bebas dengan piston yang ada di push rod itu ruangannya menjadi menyempit, sehingga tekanannya juga menjadi besar. Nah, itu menyebabkan pada waktu push rod bergerak atas juga terasa berat atau tertahan. Artinya, jadi pada waktu push rodnya atau shock breaker-nya tertekan ke bawah juga terasa berat. Kemudian pada waktu tertarik ke atas juga terasa berat. Nah, tertarik dan terdorongnya push rod ini yang berat, ya, pada waktu tertarik berat, tertekan juga berat. Ini adalah kerja dari oli yang mengalir dari orifis dari lubang atas ke lubang bawah, atau sebaliknya juga oleh tekanan gas nitrogen, sehingga gerakannya menjadi lembut dan lebih nyaman.
pada waktu Anda mengendarai kendaraan dengan jenis shockbreaker ducarbon ya. Paham ya? Jadi jenis ducarbon ini kelebihannya seperti itu. Intinya kenyamanan mengendarai atau kendaraan itu menjadi lebih baik. Kemudian ini stabilizer ya. Fungsinya untuk mencegah kendaraan melayang pada saat berbelok atau pada saat belok, atau mencegah kendaraan tidak mudah guling, gampangannya seperti itu. Ini namanya stabilizer. Ada stabilizer depan, ada stabilizer yang di belakang. Roda depan, ada yang roda belakang. Strut bar atau batang penopang. Nah, ini strut bar ya. Contohnya seperti itu. Fungsi untuk menopang lower arm agar tidak bergerak ke depan dan ke belakang pada saat kendaraan berjalan. Terus ya. Suspensi belakang mode rigid dengan bekas daun. Nah, contohnya tadi sebelumnya sudah ya. Nah, ini seperti ini. Suspensi rigid dengan bekas daun. Suspensi belakang mode rigid dengan bekas ulir. Ya, tadi sudah kan? Ini hanya mengulang sedikit. Suspensi belakang jenis independen. Nah, ini contoh suspensi belakang jenis independen. Nah, adanya di mana? Contohnya Daihatsu Taruna. Jadi poros belakang ini, yang kanan dan kiri, tidak menjadi satu poros atau satu bagian, tapi terpisah. Ya, yang misalnya ada engselnya atau ada cross joinnya. Contohnya seperti itu. Oke, paham ya? Kita lanjutkan kalau sudah paham. Karena ini waktu dan materinya sudah cukup, sudah selesai. Lain waktu kita bisa sambung lagi. Kalau ada pertanyaan silakan nanti kita bahas lagi pada pertemuan selanjutnya. Mohon maaf atas kekurangan yang ada. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.